Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus fungsi vektor yang diampu oleh Bapak Muhammad Abdul Basir SPD MPD. Kami dari kelompok 7 dengan saya Davani Putri Dia Zahra dan rekan-rekan saya Mutiara Petrina Fedora, Rika Setiawati, Sabrina Putini Lasari, Suni Dwi Andriani. Mata kuliah kalkulus fungsi vektor, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung. Kami akan menjelaskan tentang materi koordinat silindris dan koordinat sferis. Pengertian kalkulus vektor. Vektor adalah besaran yang didefinisikan secara lengkap besar dan arahnya. Vektor biasa dilambangkan dengan simbol tanda panah, misalkan vektor AB. Kalkulus vektor atau dalam bahasa Inggris vektor kalkulus atau yang sering disebut dengan analisis vektor dalam matematika adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari analisis real dari vektor dalam dua dimensi atau lebih dimensi. Salah satu fokus dari kalkulus vektor adalah permasalahan bidang skalar, di mana terdapat suatu nilai dalam setiap titik dalam ruang. Kalkulus vektor juga fokus pada bidang vektor, di mana terdapat suatu vektor dalam setiap titik dalam ruang. koordinat silindris dapat dilihat pada gambar di bawah. Sistem koordinat silindris menggunakan koordinat-koordinat polar r dan theta sebagai ganti koordinat-koordinat kartesius x dan y pada bidang. Koordinat z sama seperti dalam koordinat kartesius. Biasanya diisyaratkan bahwa r lebih besar sama dengan 0 dan kita akan membatasi theta sehingga theta lebih besar sama dengan 0 dan kurang sama dengan 2pi. Apabila sebuah benda pejal atau permukaan mempunyai sebuah sumbu simetri, adalah bijaksana untuk menyesuaikannya sehingga sumbu ini merupakan sumbu Z dan kemudian menggunakan koordinat silindris. Hubungan koordinat kartesius dengan koordinat silindris. Koordinat kartesius dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, dan koordinat silindris dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya, terdapat hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat silindris. Untuk mengubah koordinat silindris ke dalam koordinat kartesius, kita dapat menggunakan cara untuk nilai x sama dengan r cos theta, untuk nilai y sama dengan r sin theta, sedangkan untuk nilai z adalah tetap atau z sama dengan z. Lalu, untuk mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat silindris, kita dapat menggunakan rumus r sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Lalu untuk theta sama dengan tan pangkat min 1 dikali y per x. Dan untuk nilai z adalah tetap atau z sama dengan z. Koordinat sferis. Koordinat sferis atau bola rho, theta, phi dari titik P dalam ruang yang ditunjukkan pada gambar di samping, di mana rho sama dengan nilai mutlak OP adalah jarak dari titik asal ke P yang digunakan sebagai pengganti R. Lalu, sudut kutub theta adalah sudut dalam koordinat silinder, sedangkan jarak radial R adalah jarak dalam koordinat silinder, dan sudut azimut phi adalah sudut antara sumbu Z positif dan segmen garis OP. Syarat dari koordinat sferis adalah rho lebih dari sama dengan 0, 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan 2pi, 0 kurang dari sama dengan phi kurang dari sama dengan pi. Hubungan koordinat kartesius dengan koordinat sferis. Koordinat kartesius dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah kiri. Koordinat sferis dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Menentukan hubungan koordinat kartesius dengan koordinat sferis. Cara mengubah koordinat sferis ke koordinat kartesius yaitu
Rho sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah Z kuadrat. Tan theta sama dengan Z per X. Tan P sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Z kuadrat per Z. Cos P sama dengan Z per akar dari X kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah Z kuadrat. Cara mengubah koordinat kartesius ke koordinat sferis. X sama dengan Rho sin Pi cos theta. Z sama dengan Rho sin Pi sin theta. Z sama dengan Rho cos Pi. Selanjutnya adalah koordinat sferis dalam geografi. Ahli geografi dan navigasi menggunakan suatu sistem koordinat yang berhubungan dekat terhadap koordinat sferis, yaitu sistem bujur lintang. Misalkan bahwa bumi berupa bola dengan pusat di titik asal sumbu Z positif melalui kutub utara dan sumbu X positif melalui meridian utama. Menurut konvensi sistem koordinat geografis, posisi diukur dengan lintang, bujur, dan tinggi atau ketinggian. Sistem koordinat bola yang digunakan dalam matematika biasanya menggunakan radian daripada derajat dan mengukur sudut azimut berlawanan arah jarum jam dari sumbu X ke sumbu Y daripada searah jarum jam dari utara dengan sudut 0 derajat ke timur dengan sudut positif 90 derajat seperti sistem koordinat horizontal. Sudut kutub seringkali diganti dengan sudut elevasi yang diukur dari bidang referensi sehingga sudut elevasi 0 berada di cakrawala. Untuk perkiraan pertama, sistem koordinat geografis menggunakan sudut elevasi atau lintang dalam derajat utara bidang ekuator dalam kisaran V lebih besar dari sama dengan negatif 90 derajat, lebih kecil dari sama dengan 90 derajat, bukan kemiringan. Lintang adalah lintang geosentris, diukur di pusat bumi dan ditetapkan dengan berbagai cara dengan si, ki, V aksen, VC, VG atau lintang geodelik, diukur dengan vertikal lokal pengamat dan umumnya disebut designated. Sudut azimut atau bujur biasanya dilambangkan dengan lambda, diukur dalam derajat timur atau barat dari beberapa meridian referensi konvensional atau paling umum meridian referensi IERS, sehingga domainnya adalah lambda lebih besar dari sama dengan negatif 180 derajat, lebih kecil dari sama dengan 180 derajat. Untuk posisi di bumi atau benda angkasa padat lainnya, bidang acuan biasanya dianggap sebagai bidang yang tegak lurus dengan sumbu rotasi. Sudut kutub yaitu 90 derajat dikurangi garis lintang dan berkisar dari 0 hingga 180 derajat disebut garis lintang dalam geografi. Ahli geografi umumnya menggunakan ketinggian di atas atau di bawah permukaan referensi yang mungkin merupakan permukaan laut atau permukaan rata-rata untuk planet tanpa lautan cair. Jarak radial R dapat dihitung dari ketinggian dengan menambahkan radius rata-rata permukaan referensi planet yang kira-kira 6.360 kurang lebih 11 km atau 3.952 kurang lebih 7 mil untuk bumi. Arti standar yang tepat dari garis lintang, bujur, dan ketinggian saat ini ditentukan oleh sistem geodesi dunia atau World Geodesy System dan memperhitungkan perataan bumi di kutub sekitar 21 km atau 13 mil dan banyak detail lainnya. Contoh soal yang pertama, diketahui titik A 2,3, -1 dan B 4, -50 derajat, 2. Hitung jarak A ke B. Yang kedua, carilah koordinat kartesius dari titik P dengan koordinat sferis 8, pi per 3, 2 pi per 3. Yang ketiga, dengan mengasumsikan bumi berupa bola dengan jari-jari 3.960 mil, carilah jarak lingkaran besar dari Paris, bujur timur 2,2 derajat, lintang utara 48,4 derajat, ke Kalkuta,
bujur timur 88,2 derajat dan lintang utara 22,3 derajat. Contoh soal nomor 1. Diketahui titik-titik A 2,3, -1 dan B 4, -50 derajat, 2. Hitung jarak dari A ke B. Pembahasan. Untuk menentukan jarak dari A ke B atau RAB mutlak, titik B harus terlebih dahulu dinyatakan dengan sistem koordinat Kartesian. X sama dengan rho cos theta. Kita substitusikan menjadi 4 cos -50 derajat sama dengan 2,571. Y sama dengan rho sin theta. Kita substitusikan menjadi 4 sin -50 derajat sama dengan -3,064. Z sama dengan Z sama dengan 2. RAB sama dengan 0,571 AX dikurangi 6,064 AY ditambah 3 AZ. RAB mutlak sama dengan akar dari 0,571 kuadrat ditambah -6,064 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 6,79. Pembahasan yang kedua, carilah koordinat Kartesius dari titik dengan koordinat sferis 8, pi per 3, 2pi per 3. Pembahasan, diketahui rho sama dengan 8, theta sama dengan pi per 3, phi sama dengan 2pi per 3. Dapat digambarkan seperti gambar yang ada di bawah ini. Kita membuat titik P pada gambar yang ada di samping. X sama dengan rho sin phi cos theta. Substitusikan persamaan yang sudah diketahui. X sama dengan 8 sin 2pi per 3 cos pi per 3 sama dengan 8 sin 120 derajat cos 60 derajat sama dengan 8 dikali akar 3 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 2 akar 3. Z sama dengan rho sin phi sin theta. Substitusikan persamaan yang sudah diketahui. Z sama dengan 8 sin 2pi per 3 sin pi per 3 sama dengan 8 sin 120 derajat sin 60 derajat sama dengan 8 dikali akar 3 per 2 dikali akar 3 per 2 sama dengan 6. Z sama dengan rho cos phi. Substitusikan persamaan yang sudah diketahui. Z sama dengan 8 cos 2pi per 3 sama dengan 8 cos 120 derajat sama dengan 8 dikali negatif 1 per 2 sama dengan negatif 4. Nilai X sama dengan 2 akar 3, Z sama dengan 6, Z sama dengan negatif 4. Jadi, P mempunyai koordinat 2 akar 3, 6, negatif 4. Karena koordinat Kartesius mempunyai titik P sama dengan X, Z, Z. Dengan mengasumsikan bumi berupa bola dengan jari-jari 3960 mil, carilah jarak lingkaran besar dari Paris yang memiliki bujur timur 2,2 derajat, lintang utara 48,4 derajat, ke Kalkuta yang memiliki bujur timur 88,2 derajat dan lintang utara 22,3 derajat. Pertama-tama kita hitung sudut-sudut bola, theta, dan untuk pi dua kota tersebut. Paris memiliki theta sama dengan 2,2 derajat atau sebanding dengan 0,0384 radian.
Paris memiliki pi sama dengan 90 derajat dikurangi 48,4 derajat sama dengan 41,6 derajat atau sebanding dengan 0,7261 radian. Kalkuta memiliki theta sama dengan 88,2 derajat atau sebanding dengan 1,5394 radian. Kalkuta memiliki pi sama dengan 90 derajat dikurangi 22,3 derajat sama dengan 67,7 derajat atau sebanding dengan 1,1816 radian. Dari data tersebut dan rho sama dengan 3960 mil, kita tentukan koordinat kartesius dengan menggunakan rumus X sama dengan rho sin pi cos theta, Y sama dengan rho sin pi sin theta, dan Z sama dengan rho cos pi. Sehingga diperoleh titik koordinat di Paris P1 2627,2, 100,9 dan 2961,3. Dan untuk titik koordinat di Kalkuta P2 115,2, 3662 dan 1502,6. Berikutnya kita tentukan gamma, sudut antara panjang OP1 dan OP2. Cos gamma sebanding dengan panjang OP1 dikali panjang OP2 dibagi dengan nilai mutlak dari panjang OP1 dikali nilai mutlak panjang dari OP2 sebanding dengan 2627,2 dikali 115,2 ditambah 100,9 dikali 3662 ditambah 2961,3 dikali 1502,6 dibagi 3960 dikali 3960, maka akan sebanding dengan 0,3266. Jadi gammanya akan sebanding dengan 1,2381 radian dan jarak lingkaran besar D adalah D sama dengan rho kali gamma sama dengan 3960 dikali 1,2381 sama dengan 4903 mil. Sekian penjelasan materi koordinat silindris dan koordinat sferis dari kelompok 7. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga materi ini bisa dipahami, kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.